Halo Gaya, kembali lagi di potongan film. Kali ini Mimin mau memberikan alur cerita kupu-kupu malam yang penuh sensasi dan hot pastinya. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya guys. Film dimulai dengan dikejutkannya Laura oleh suster yang membawa obat untuk Dani. Sementara itu Pak Arif datang ke rumah sakit untuk menemui Dokter Adrian. Dan ternyata mereka sudah saling kenal. Beberapa waktu kemudian Laura meminta izin Dani untuk berangkat kuliah dan Dani pun mengizinkannya. Tiba di kampus, Laura dan Melina menghadiri seminar, dan ternyata yang mengisi seminar adalah pria yang pernah menancapkan rudal enaknya ke tubuh Laura, yaitu Pak Arif, pria tua yang suka mencari ladang rudal yang masih muda. Laura pun kaget dan langsung meninggalkan seminar dengan tergesa-gesa. Sampai-sampai dia hampir menabrak dosennya yang gemuk nan asoy. Sang dosen bertanya, kenapa keluar ruangan padahal acara seminar sudah dimulai. Laura menjawab kalau dia sakit perut. Laura keluar karena takut mengganggu peserta lainnya. Dan dosen tersebut memaklumi dan memberikan tugas lain pada Laura. Ketika di perpus, Laura mendapat telepon dari Mbak Hesti dan berkata kalau penyakit Dani kambuh lagi, dan Laura pun segera bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Laura pun sampai rumah sakit dan Dokter Adrian pun berkata kalau jantung Dani sempat berhenti. Itu mungkin efek dari obat yang diminum oleh Dani, kata dokter tampan Adrian. Dan dokter tampan itu menyarankan pada Laura untuk lebih sering meluangkan waktu untuk menemani Dani. Setelah diperiksa Dokter Adrian, Dani sadar dan Dani berkata kalau dia ingin pergi ke pantai. Dan Laura pun berjanji untuk mengajak Dani ke pantai tepat di hari ulang tahunnya. Oleh karena itu Laura dan Dokter Adrian meminta agar Dani segera sembuh dan bisa pergi ke pantai bersama-sama. Di tempat lain Indi kebanjiran orderan karena Laura yang tidak bisa kerja. Kemudian Mami Rahel meminta bodyguardnya untuk mengantar Indi menemui kliennya. Di tempat lain, Dokter Adrian mendapat teguran dari Pak Arif karena terlalu banyak memberi bantuan para pasien, dan Pak Arif pun berkata kepada Dokter Adrian kalau tidak bisa kerja, masih banyak dokter lain yang mau bekerja di sini. Keesokan harinya Belina mengantar Laura ke rumah sakit, sekalian untuk menjenguk Dani yang lagi sakit. Di perjalanan Belina bercerita kalau besok hari ulang tahunnya, dan Belina pun mengajak Laura untuk hadir ke ulang tahunnya. Sampai rumah sakit, Belina pun cerita ke Dani kalau dia mengajak Laura untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Belina pun berjanji akan membawakan kue ulang tahun untuk Dani. Keesokan harinya Laura dan Belina sampai ke tempat pesta Belina, dan Laura sontak kaget karena merasa tempat itu tidak asing baginya, dan ternyata tempat itu merupakan tempat pertama bertemunya Laura dengan Pak Arif, si tua yang rudalnya pernah dirasakan Laura. Lalu Laura menanyakan tentang tempat itu pada Belina. Belina pun menjawab kalau tempat itu milik omnya yang ternyata adalah si tua yang rudalnya pernah dirasakan oleh Laura. Dan ternyata Pak Arif sendiri yang menyarankan tempat itu pada Belina, karena Pak Arif tahu kalau Belina berteman dengan Laura. Pesta itulah yang menjadi kesempatan Pak Arif untuk bertemu dengan Laura, pemilik serabi lampit, yang membuat Pak Arif resah. Ketika acara tiup lilin, Pak Arif memberikan hadiah jam mewah pada Belina, dan Belina pun senang atas pemberian omnya itu. Berbeda dengan Laura yang merasa sangat risih berada di tempat itu. Dia pun bergegas pergi untuk segera meninggalkan pesta. Pak Arif lalu menghampiri Laura dan berkata kalau dia tidak bisa melupakan ras serabi lempit milik Laura, dan begitu indahnya dua gunung yang menjulang milik Laura, dan Pak Arif bertanya pada Laura, mengapa tidak mau melayaninya lagi? Dan Laura berkata kalau wanita yang memberikan tubuhnya pada laki-laki lebih dari satu kali, maka wanita itu sudah menyerahkan hidupnya pada laki-laki itu. Dan Laura tidak mau memberikan perasaan dan jiwanya pada pelanggannya. Dan Laura berkata bahwa saat memberikan serabi lempitnya, dia tak bersungguh-sungguh dengan Bipe Aka Arif, hanya sebuah keprofesionalan saat bekerja.
Yang Pak Arif dapatkan hanyalah ilusi dan Pak Arif tak sadar akan hal itu. Beralih ke rumah sakit, Laura yang sedang menyuapin Dani pun tiba-tiba menerima telepon dari Mami Rahang. Laura pun kembali menemui kliennya dan kembali memberikan kenikmatan serabi lempit miliknya kepada kliennya. Di tempat lain Pak Arif ketemuan dengan Mami Rahel dan meminta Mami Rahel untuk membujuk Laura agar mau melayani nafsu birahinya. Pak Arif akan memberikan uang 500 juta jika nanti Laura setuju. Mami Rahel pun akan membujuk Laura, namun Mami tidak bisa janji akan hal itu. Mami Rahel kemudian menemui Laura di rumah sakit. Mami kembali menyarankan agar Laura menerima tawaran dari Pak Arif. Kalau Dani sembuh Laura bisa berhenti secepatnya, bujuk Mami Rahel. Namun Laura tetap pada pendiriannya, hanya melayani 1 kali untuk 1 orang klien. Saat ke ruangan Dane, Laura menemui Dane yang dalam keadaan kejang-kejang. Dokter Adrian pun segera datang dan langsung membawa Dane ke ruangan khusus. Dan Dokter Adrian pun memberitahu Laura bahwa kondisi Dani sangat kritis dan Dani harus segera dioperasi dan Laura pun diminta untuk membayar sebesar Rp207.300.000. Dokter Adrian pun ingin menolong Laura dengan meminta memberi keringanan biaya operasi Dani pada pihak administrasi. Namun permintaan itu ditolak karena Dokter Adrian sudah terlalu banyak membantu pasien. Di tengah kepanikan itu kemudian Laura telepon Mami Rahel dan meminjam uang pada Mami Rahel. Namun Mami menolak karena tidak bisa meminjamkan uang sebanyak itu. Mami pun menyarankan kembali agar Laura bersedia melayani nafsu birahinya situ, Pak Arif. Mami menegaskan orang-orang seperti kita tidak akan bisa hidup dengan prinsip. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Laura pun bersedia memberikan serabi lempitnya yang sangat enak itu pada Pak Arif lagi. Kemudian Mami datang ke rumah sakit untuk memberikan uang untuk operasi Dani. Sementara itu Pak Arif nampak senang karena akan merasakan serabi lempitnya Laura lagi. Untuk yang kedua kalinya, Laura yang sedang menyiapkan uang, tiba-tiba dihampiri perawat dan diberitahu kalau kondisi Dane sudah sangat kritis. Sehingga Laura diminta agar segera ke sana. Laura kemudian segera berlari menemui Dani, namun semua sudah terlambat karena nyawa Dani sudah tak tertolong lagi. Dan series Kupu-Kupu Malam episode 2 pun berakhir di sini.